Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repiriani, NIM 1930505068. Kelas PMIB 2019, mata kuliah Psikologi Terapan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis intuisi. Menurut Abidin 2002, terdapat 3 jenis intuisi, yaitu sebagai berikut. 1. Intuisi afirmatori. Intuisi afirmatori berupa pernyataan representasi interpretasi solusi yang secara langsung, self-evident, global, dan cukup secara intrinsik. Intuisi afirmatori adalah representasi atau interpretasi berbagai fakta yang diterima sebagai suatu ketentuan dan dianggap benar atau terbukti dengan sendirinya serta konsisten dengan sendirinya. Intuisi afirmatori bersifat menegaskan suatu representasi atau interpretasi. 2. Intuisi antisipatori. Intuisi antisipatori merupakan aktivitas mental yang berlangsung ketika subjek berusaha menyelesaikan masalah dan penyelesaiannya tidak secara langsung. Dapat diperoleh intuisi antisipatori merepresentasikan pandangan global, dugaan dan klaim masalah mendahului bukti formal atau bukti analitik. 3. Intuisi konklusif. Intuisi konklusif merupakan upaya meringkas secara umum dengan ide dasar pemecahan masalah yang sebelumnya telah ditekuni. Hal ini dapat terlihat ketika sejumlah klaim atau prediksi yang dibuat kemudian menyusunnya kembali ke dalam suatu bentuk peta atau kerangka penyelesaian masalah. Perkembangan kematangan intuisi. Menurut Baylor 2001, perkembangan intuisi seseorang dipengaruhi oleh tingkat kepakaran seseorang di bidang tertentu. Secara kualitatif, ada 2 jenis intuisi, yaitu intuisi yang belum matang dan intuisi yang sudah matang. Keduanya dibedakan oleh tingkat kepakaran pada suatu bidang tertentu. Intuisi yang belum matang sering dijumpai ketika seseorang masih berada pada taraf pemula di bidang tertentu, di mana pengetahuan analitiknya belum banyak mencampuri kemampuannya dalam menemukan wawasan baru. Sedangkan intuisi yang sudah matang kebanyakan muncul ketika seseorang sudah menjadi pakar di bidang tertentu dengan modal struktur pengetahuan relevan yang sudah terbentuk dengan baik. Perkembangan kematangan intuisi seseorang digambarkan berbentuk kurva U yang tidak linear. Melalui modal tersebut menjadi lebih mudah dipahami bahwa intuisi banyak hadir dalam proses pemahaman atau pemecahan masalah ketika seseorang masih berada di taraf pemula. Dengan bertambahnya kepakaran, peran kemampuan berpikir analitik menjadi semakin dominan dan menekan kemampuan intuisi seseorang. Dan intuisi kembali akan lebih sering hadir ketika seseorang sudah mencapai taraf pakar. Kali ini intuisi yang hadir berbeda dengan intuisi ketika menjadi seseorang pemula. Intuisi yang sudah matang dilandaskan pada struktur pengetahuan relevan yang sudah terbentuk dengan baik.